Jangan sepelekan, buang air besar atau BAB, tanda kesehatan kita. Buang air besar atau BAB adalah rutinitas setiap orang yang tidak bisa dihindari. Kita di Indonesia jarang mengamati atau mencoba mengenal pola BAB kita. Padahal hal ini bisa menjadi indikator atau tanda kesehatan kita. Kotoran yang keluar dari badan kita adalah sisa-sisa dari apa yang kita makan setelah dicerna oleh sistem pencernaan. Zat-zat yang diperlukan diserap dan didistribusikan oleh pembuluh-pembuluh darah ke seluruh badan kita, baik itu otot, jaringan syaraf, dan otak, dan yang lainnya. Pada saat kita masih muda, kita tidak pernah mengalami gangguan BAB seperti konstipasi atau kesulitan BAB, tetapi seiring usia kita akan mengalami problem pada pola BAB. Berbeda pada saat kita masih muda, jarang kita mengalami gangguan pada BAB kita. Kalau ada, biasanya karena infeksi atau keracunan makanan yang menyebabkan diare. Seiring dengan pola makan kita, pola kehidupan yang lebih stres, maka konstipasi akan semakin kita alami. BAB normal sebetulnya tidak lebih dari 2 menit dan tidak perlu mengejan dengan waktu sekali atau 2 kali sehari. Ini bisa berubah tentunya bila kita makan terlalu banyak. Di abad modern ini, banyak teori tentang BAB. Ada yang mengatakan perlu makan banyak serat, olahraga, obat-obatan pencahar, makan buah prune, pepaya, dan yang lainnya. Atau bahkan dengan melakukan pembersihan usus besar atau detoksifikasi. Hippocrates sebagai bapak ilmu kedokteran sebetulnya sudah mengingatkan kita lebih dari 2000 tahun yang lalu dengan kata-katanya yang sekarang menjadi kenyataan, yaitu semua penyakit dimulai dari perut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 14 abad yang lalu pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, tidaklah sekali-sekali manusia memenuhi sebuah wadah pun yang lebih berbahaya dari perutnya, dan seterusnya. Di banyak negara di dunia, penelitian dan pengetahuan tentang maksud kata-kata Hippocrates dan hadis Nabi ini belum dilakukan secara mendalam. Jepang di tahun 1960 telah mempelajari bahwa di dalam perut kita terdapat bakteri yang membantu pencernaan makanan yang masuk ke dalam perut kita. Ini yang dinamakan probiotik atau bakteri baik, atau melansir dari Medicine.net. Terminologi probiotik berasal dari bahasa Yunani. Kata pro artinya mempromosikan dan biotik artinya kehidupan. Probiotik muncul pada awal abad ke-20 dan diperkenalkan oleh Profesor Elie Metchnikoff, sosok yang kemudian dikenal sebagai Bapak Probiotik. Elie mendapati penduduk miskin dan hidup di lingkungan keras di pedesaan Bulgaria bisa berumur panjang. Elie berpendapat kesehatan warga di sana bisa meningkat dan jarang pikun karena peran bakteri baik di usus yang diperoleh setelah mengkonsumsi susu asam berprobiotik. Elie kemudian mendapat hadiah Nobel pada tahun 1908 dengan penelitiannya bahwa dengan memasukkan bakteri baik ini ke dalam perut manusia dapat membunuh bakteri jahat yang ada di dalam perut dan meningkatkan kekebalan tubuh manusia terhadap penyakit. Salah satu jenis bakteri probiotik yang berhubungan dengan BAB kita ditemukan oleh para ahli di Jepang pada tahun 1960, yaitu Bifidum bacteria. Ini adalah penyebab bayi-bayi yang diberi air susu ibu dan memiliki kekebalan yang tinggi terhadap infeksi dan penyakit lainnya. Penelitian ini dipublikasikan oleh Yoshioka dan kawan-kawan pada tahun 1991. Sayangnya, jumlah bakteri ini menurun seiring dengan umur. Pada umur 24 tahun, jumlah bakteri baik ini turun dari 100% menjadi hanya 12% dan tempatnya digantikan oleh bakteri jahat. Para dokter di Cina menemukan bahwa orang-orang lanjut usia yang sehat pada umur 90 tahun memiliki konsentrasi bakteri baik seperti orang berusia 30 tahun. Konstipasi atau susah BAB adalah satu gejala bahwa di dalam saluran pencernaan kita terdapat banyak bakteri jahat sampai 100 kali dan juga jamur Candida sebanyak 10 kali lipat dari angka normal yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain sampai ke Alzheimer dan bahkan kanker. Keadaan terburuk itu terjadi pada saat bakteri jahat ini menembus dinding saluran pencernaan dan masuk ke peredaran darah kita. Tanda lain adalah perut kita kembung atau bloating. Ini juga tanda bahwa saluran pencernaan kita tidak melakukan gerakan peristaltik
untuk memeras makanan yang kita makan ke arah BAB. Makanan ini menjadi busuk dan menyebabkan gas yang membuat perut kembung. Buang angin yang banyak dan berbau juga menjadi indikasi bahwa ada banyak kotoran yang tidak tercerna yang kemudian membentuk gas metan yang memaksa keluar dan berbau yang tidak enak. Bila kita BAB kurang dari sekali atau 2 kali sehari, maka sisa-sisa makanan itu akan berada terlalu lama di dalam saluran pencernaan kita dan bisa menyebabkan infeksi. Bila BAB kita menghasilkan kotoran yang keras dan menyebabkan kita harus mengejan untuk mengeluarkannya, maka berarti makanan kita terlalu lama berada di usus besar kita. Cairan yang ada dalam kotoran yang membuat kotoran lebih lunak, lebih banyak diserap oleh tubuh kita, sehingga kotoran menjadi keras. Bila BAB kita masih terdapat makanan yang tidak berubah dari yang kita makan, maka pencernaan kita dengan enzim-enzim yang seharusnya dikeluarkan untuk mencernakan tidak berfungsi secara baik. Bila BAB kita terlalu cair, maka mungkin itu adalah upaya tubuh kita mengeluarkan racun yang ada di saluran pencernaan karena makan makanan yang busuk atau beracun atau ada bakteri jahat yang menyebabkannya.